Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, baik berada di rumah, sedang dalam perjalanan, atau di gereja Tuhan, saya katakan, be strong in the Lord, in His mighty power. Inilah tema kita sepanjang tahun depan. Ya, saya bacakan dari Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita harus tetap kuat untuk menghadapi apapun yang ada di depan kita. Bagaimana kita bisa tetap kuat? Yaitu kalau kita tetap mengikuti Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita. Bukan separuh, bukan 3/4, tapi full heart. Walaupun keadaan kita hari-hari ini belum terlalu baik, tetapi kita harus tetap optimis. Kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi semuanya. Amin. Oke, God bless you. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa bukan? Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, saya rindu mengundang saudara untuk bergabung bersama dengan kami dalam ibadah raya hari Minggu jam 8 pagi. Dan ibadah doa lawatan pada hari Kamis jam 7 malam. Saya juga rindu mengundang saudara dalam ibadah KPK di tempat wilayah masing-masing. Bagi saudara yang belum bergabung di dalam ibadah KPK, saudara dapat menghubungi di wilayah terdekat. Puji Tuhan, saya juga mengucapkan banyak terima kasih bagi saudara yang sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi saudara yang rindu memberikan korban persembahan, saudara dapat mengirimkan di nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, kami tunggu kedatangan Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Happy birthday, GAB Mahanaim. Kami dari White Dove mengundang ibu-ibu Untuk bergabung bersama kami pada setiap minggu pertama hari Selasa jam 10 pagi. Kami tunggu kedatangannya. Happy birthday GAB Mahanaim. Jangan lupa ya ibadah Yud setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Kami tunggu kehadiran kalian. See you. Shalom, selamat ulang tahun GAB Mahanaim. Teman-teman, bagi yang mau ikut ibadah sekolah minggu bisa datang di GAB Mahanaim jam 10. Kita juga bisa ibadah online. Jangan lupa pakai masker. Ditunggu ya. ya, ditunggu ya. God bless you.
Tuhan, haleluya. Selamat malam semuanya, baik saudara yang ada di rumah. Malam hari ini Tuhan Yesus mengasihi semuanya. Haleluya, mari kita mengampiri Tuhan. Kita akan satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh ada di tempat ini. Itu semua karena anugerah-Mu yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik. Bapa yang sudah memberikan kehidupan-Mu untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah kami malam hari ini. Tuhan yang melawat kami, bahkan kami yang ada di rumah, Tuhan akan menghampiri kami. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan hati dan pikiran kami hanya untuk Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami datang kepada-Mu.
kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Itu alasan kami untuk kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Mari saya undang perlahan kita boleh berdiri bersama-sama. Bahkan engkau yang di rumah, kalau engkau ingin berdiri, mari berdiri bersama-sama. Dan mulai mengangkat tangan saat ini untuk Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Amin. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Amin. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik. Engkau yang bangga menjadi milik Tuhan. Malam hari ini angkat pujian-Mu, angkat tangan-Mu untuk Sang Raja. Kami bangga Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Amin. Dia Allah yang menyembuhkan engkau. Dia Allah yang memulihkan engkau. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Sekali lagi kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita, Allah yang menyertai kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Engkau yang bangga dengan Yesus. Mari sama-sama katakan. Sekali lagi katakan, sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Dia yang senantiasa memberikan kekuatan sampai saat ini saudara dan saya bertahan. Amin. Berikan salam kiri kanan dari jauh aja. Nah, haleluya. Katakan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga.
Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dan sambil saudara menyiapkan persembahan kita akan berdoa. Haleluya. Malam hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan karena kami tahu Tuhan, semua berkat yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini ketika kami memberikan persembahan, kami tahu kami akan memberi yang terbaik. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Biarlah hari-hari ini saudara dan saya hidup oleh karena percaya. Karena Tuhan yang memelihara kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia
jauh Bapa di surga. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menghadap pada Tuhan mengucapkan beribu laksa syukur. Kalau sampai pada malam ini Tuhan masih memberikan kami kehormatan untuk lagi kembali mengabdi kepada Tuhan. Kami percaya hati Tuhan senang, hidup kami bahagia. Saatnya tiba sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami. Ampuni dosa-dosa kami, agar hidup kami berkenan kepada Tuhan. Kami yakin setiap benih firman yang akan ditabur menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Yesus. Semua yang diberkati katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saya tunggu sampai semua duduk. Pemusik enggak duduk? Monggo, silakan. Dan nanti aja. Ayo, cepat sedikit. Jalan terus loh waktunya. Thank you. Beri tepuk tangan buat pemain musik saudara, puji Tuhan. Bagaikan sekuntum bunga yang siap mekar di waktu fajar, demikianlah jiwaku akan Tuhan. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan berita firman dengan satu tema, mungkin saudara tidak pernah tahu ya. Tuhan tertawa. Katakan 2, 3. Tuhan tertawa. Loh, saya baca ayatnya aja. Mazmur 2 ayat 4. Yuk baca. Mazmur 2 ayat 4. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-ngolok mereka. Katakan amin. Tuhan itu ada di mana saudara katakan? Bersemayam di surga itu tertawa. Kenapa kok Tuhan bisa tertawa? Saudara, tapi kenapa Tuhan mengolok-ngolok mereka? Melihat dunia ini, waduh. Ini akan saya ambil contoh dalam Alkitab, yaitu mengenai bagaimana caranya supaya kita itu hidupnya itu bisa membuat Tuhan tertawa dan bahagia, saudara. Kejadian 6, ayatnya banyak, 1-21. Tapi saya bahas 4 pokok saja ya saudara ya. Yaitu mengenai ceritanya Nuh saudara. Bahtera yang berukuran 300 hasta, kalau di meter 150 panjang, lebar 50 hasta sama dengan 25 meter, tinggi 30 hasta sama dengan 15 meter. Nah itu dikerjakan oleh warga Nuh sebanyak atau selama 120 tahun. Tidak gampang. Kalau kerja 1 tahun itu udah, saya bangun gereja itu ya katakanlah 4 tahun lah. Ya 4 tahun lah. Itu sudah setengah mati sudah. Tapi ini bahtera yang dibuat oleh Nuh ini bukan di tepi pantai. Kalau saya dulu tinggal di Sumeneb itu di depannya memang laut. Kalau bikin perahu biasanya di tepi pantai. Ini enggak, di atas gunung. Gunung yang tinggi. Coba saudara mikir, dasar mikir. Lalu kita pikir saudara, apa yang dapat membuat Tuhan tertawa atau sukacita atas hidup kita? Kalau kita lihat zamannya Nuh itu seluruh dikatakan tidak layak gitu. Orangnya itu sudah katakan bahasa elek itu bejat itu saudara. Tapi Nuh ini bagaimana supaya kita itu bisa membuat Tuhan itu tertawa? 1, mengasihi Tuhan di atas segalanya. Kata 2, 3, mengasihi Tuhan di atas segalanya. Ya, saya ambil ayatnya itu ayat 9. Mengasihi Tuhan di atas segalanya. Pada masa Nuh, seluruh manusia lebih condong memilih hidup untuk hawa nafsu. Tapi Nuh memilih untuk mengasihi Tuhan sekalipun terasing di atas gunung selama 120 tahun. Tidak gampang loh. Kalau kita mikir 120 tahun itu. Saudara, zamannya kuno itu memang orang punya umur itu ya ratusan. Nuh ini, kalau saya buka rahasia aja ya. Nuh ini loh,
Umurnya matinya umur berapa? 950 tahun. Hebat. Umur 480 tahun suruh bikin Batra. Batra lamanya 120 tahun. Jadi 600 tahun baru selesai. 600 tahun masih Nuh kasih sama Tuhan panjang umur 350 tahun. Jadi umur Nuh ini 950 tahun. Tapi saudara, di dalam Alkitab itu tidak sepanjang ini, tapi yang paling panjang itu Metusela. Metusela itu umurnya 969. Saya ini orangnya paling paling ingat gitu loh mengenai umur itu. Kalau kita mikir Nuh itu sampai 950, padahal Abraham itu 175, Iska 180, Yakub 138, Yusuf 110, Daud 70, lebih tua saya. Coba, Daud 70, saya masuk 77 sudah, baru kok, tidak apa-apa ya. Mengasihi Tuhan di atas segalanya itu berarti apa? Pengabdian. Coba baca Matius 6 ayat 24. Matius 6, 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, saudara. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada apa saudara? Mamon. Kalau kita pengabdiannya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan segalanya. Contohnya saya, wah sombong ibu. Saya tuh kalau misalnya tidak cinta sama Tuhan atas pekerjaannya di Papua, lihat suami saya tidur terus. Saya bilang, Pak, tak tinggal ke Papua, mau ya Pak? Pergi oh katanya. Pikiran tidak apa-apa dapat izin. Ditinggal 1 malam, berangkat. Kalau misalnya tahu, besok aku mau pulang loh, berangkat. Tidak pamit dia, heran. Wah saudara, tapi saya itu punya hati, kalau saya batalkan ini pelayanan, orang dari gunung sudah datang. Aduh kesian sekali. Jadi saya belani jemaat yang ada di Papua di puncak gunung. Nah saudara, itu namanya mengasihi Tuhan di atas segalanya, itu pengabdian. Yang kedua itu melakukan firman Tuhan. Bukan cuma pengabdian, tapi melakukan firman. Yohanes 14 ayat 23, coba baca. Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan siapa? Dia atau aku gitu ya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan, saudara, menuruti firman ini. Kalau ngomong itu gampang, coba praktek. Cintailah musuhmu, doakan orang yang menganiaya kamu, jangankan menganiaya. Disinggung sedikit aja ngamuk. Aduh, saya kadang-kadang mikir, mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, nurut firman Tuhan, itu berat saudara. Tapi karena cinta sama Tuhan, ya sudah. Ada tukang saya sudah. Dia kalau ngomong gini, ya mas saya datang, tapi tidak datang. Besok lagi di SMS, ya mas saya datang, tapi tidak datang. Itu kan 1 kali 2 kali, ini tahunan. Saya dalam hati, untung kamu ngomong sama hamba Tuhan ya. Umpama tidak ngomong hamba Tuhan, kamu sudah dipecat. Buat apa? Sudah gitu saya kasihan. Antara benci dan kasihan. Orang model kayak gini perlu diselamatkan. Jadi saya waktu tadi mau ke sini, saya nginjili dia. Kalau percaya Yesus, mati masuk surga. Hidupnya dipelihara, tidak punya utang lagi, kecuali pring jomplang semut iring nyokot, dia utang gampang, dia nyawa repot, ya mestinya bayar gitu loh. Waduh, saya tuh, kasih kabar, iya mah, sungguhan deh ya, bertobat. Kalau tidak bertobat, aku tidak mau bangun rumahmu. Rumahnya tuh kayak kombongnya ayam, sampai saya bilang, tidak layak. Ya sudah bongkar, nanti saya bangunkan. Sudah, jadi antara kasihan dan tidak senang gitu loh. Tapi karena firman Tuhan ini
Mengajar mengasihi firman-Nya itu. Nurut, saudara. Kata 23 apa, saudara? Nurut. Ini loh baca nih, saudara. Melakukan firman Tuhan itu mengasihi, apa namanya? Mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jadi kalau nurut firman, ya sudah kita nurut aja. Bayar harga ya memang bayar harga. Saudara, saya pernah dulu tuh ya namanya jemaat. Saya pas terima warisan dari mama, dari mertua. Terus dia bilang gini, Bu, tante saya pinjam duit Pak. Oh, anak saya itu mau sekolah tidak ada uang pangkal. Terus saya bilang, berapa? 3 juta dulu loh saudara. 3 juta tuh besar loh dulu. Sampai sekarang juga besar ya. Lah iya. Waduh. Sampai saya bilang, ya udah, ya wes tak kasih gitu loh. Anak saya mau sekolah juga. Terus saya bilang, ada uangnya dikembalikan Pak. Pendeta kok nagih-nagih. Loh, sampai saya kaget. Loh, kamu tuh dulu minta apa? Minjem gitu loh. Ya wes tak nyekir. 1 bulan 50. Ya ampun. Biro tahun ini 3 juta. Nyicil 2 kali, minggat saudara. Nggak ke gereja lagi. Aduh, saya udah mati. Tuhan ampuni dia. Orang model gini. Sampai kapanpun dia tidak mungkin diberkati. Karena ucapannya dengan kenyataannya tidak podo. Makanya firman Tuhan itu ngantem saudara. Pembicara dengan yang mendengar. Ya apa tidak? Bukan cuma khotbah, itu namanya apa? Gajah diberangkoni. Bisa khotbah tidak bisa ngelakoni. Tidak boleh gitu. Jadi bisa khotbah, bisa apa? Melaksanakan. Itu. Jadi poin yang pertama mengasihi Tuhan di atas apa saudara? Segala-galanya, di atas segalanya. Yang kedua apa saudara? Mempercayai Tuhan sepenuhnya. Jadi percaya itu bukan setengah, sepenuhnya. Kata 23, sepenuhnya. Itu ayatnya 13 itu. Yang tadi kita baca Kejadian 6 itu ya. Tuhan menginginkan Nuh untuk membuat kapal dengan cara yang sangat tidak masuk akal. Yaitu buat di atas gunung dengan ukuran yang sangat besar seperti kotak raksasa. Hanya dikerjakan oleh keluarga Nuh sendiri saudara sekalian. Yang sangat meragukan karena waktu mengerjakan itu mencapai 120 tahun. Kalau kita mikir tidak masuk akal gitu ya. Tapi dikatakan serahkan hidup. Mempercayai Tuhan itu artinya sepenuhnya serahkan. Hidup ini diserahkan sama Tuhan. Itu Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidup. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan apa saudara? Bertindak. Jadi kalau kita itu pasrah gitu, nanti Tuhan yang bertindak. Bukan kita, Tuhan yang bertindak. Kata 23, Tuhan yang bertindak. Saya sedang dalam pergumulan juga. Tapi saya mempunyai pasrah, percaya Tuhan pasti tolong gitu. Jadi percayanya itu tidak setengah, tidak gobel gitu ya. Tapi sepenuhnya saudara. Yang kedua adalah apa? Tidak bersandar pada pengertiannya sendiri. Ini otak ini dicipta. Mungkinkah yang dicipta memikirkan sang pencipta? Sang pencipta tak terbatas. Mungkinkah yang terbatas memikirkan sang pencipta yang tak terbatas? Sampai kapanpun tidak bisa. Bisa ngerti saudara maksud saya? 2 ekor ikan, 5 ketul roti. Jadi berapa katanya? 5.000, sisa 12 bakul. Masuk akal enggak? Kalau saudara murid-murid Tuhan sendiri yang tiap hari jalan sama Tuhan. Sampai tanya, Tuhan ini cuma segini anak kecil ini. Bawa 2 ekor ikan, 5 ketul. Buat apa? Serahkan padaku. Nanti di tanganku, aku akan membuat mujizat. Tapi tidak ngomong ya. Kan saya waktu itu belum lahir, jadi tidak tahu. Jadi dia tuh menyerahkan sama Bapak. Terjadi, dipecah terus, tidak habis-habis. Sudah ngerti maksudnya? Ya sudah Bapak. Saya tuh kalau tidak bersandar sama pengertiannya sendiri, itu selalu ada mujizat. Selalu ada mujizat.
Contohnya kemarin, saudara. Saya mesti bayar karena gereja saya di Kupang itu cabang itu lagi direnovasi, plafonnya ini hancur. Diganti kalvalum, diganti semua bagus gitu. Seperti gereja ini kan luar biasa. Kecil tapi mungil tapi kayak sorga gitu ya. Wah, hebat. Musiknya hebat. Wah. Ada lampu kanan kiri. Wah, lah. Saya pokoknya kalau kesini paling kerasan. Aduh. Apalagi dijanjani kepiting. Aduh, tambah semangat. Mikir kok tak cepet sih, kemis kok tak cepet. Bukan damse. Sampai saya tadi izin sama dokter saya. Dokter, saya mau tugas di Sidoarjo. Kenapa? Saya mau dikasih kepiting. Boleh enggak saya makan? Enggak apa-apa Bu Esther, makan no. Asal jangan saben hari. Ngerasa no saben hari 10 tahun belum tentu ngawur. Aduh. Sudah, itu perjanjian Tuhan itu artinya tuh apa? Tidak bersandar pada pengertiannya sendiri. Jadi percaya pada Tuhan itu dengan segenap hati. Katakan 2, 3, dengan apa saudara? Segenap, dengan segenap hati gitu. Dengan segenap jiwa. Saya tadi kesaksiannya kok putus ya. Lalu saya mikir mau bayar. Lalu insinyurnya bilang begini, Mami, dia panggil saya Mami. Biarpun meme ini sebetulnya cocok panggil saya Mami. Kan masih muda toh. Terus dia bilang gini, sisanya kurang 6.071. Saudara tahu, saya ini tidak pernah mikir sudah. Dari Sydney itu, SMS. Tante, saya namanya ini. Saya transfer, tolong dicek. Duh, kamu tuh siapa? Ya pokoknya saya tahu tante gitu loh. Berapa? 6 juta persis 190. Selisih sedikit supaya mungkin per bulan nih beh. Terus saya itu kok cek tahu nih, kok cek pas itu loh. Sampai saya kayak, aduh Tuhan, kok ajaib ya. Mau janji besok mau bayar, hari ini sudah dikirimi berkat. Langsung saya bilang sama anak saya David, terus langsung terpetan. Kalau nanti kepake lagi, waduh sudah pas. Yesusku, aku ini biasa. Utangku tidak ada, cepat bayar yang ada. Berkatku yang luar biasa. Semangatan yes. Wah, saya tuh sampai dalam hati. Itu bukan satu kali loh. Dulu lagi gitu. Ini saksi ya, sedikit ya. Saya cepatkan kok. Belum sampai 10. Waktu saya mau berangkat ke Papua kan 50 juta tiap kali terbang. Terus saya ini mikir, ngumpul duit nih cek suwi nih gitu loh. Makanya khotbah itu dapat berkat tak kumpulin. Tapi tidak nututi rasanya. Ada teman, bukan teman, tidak kenal saya. Dia tahu saya. Terus dia telepon ke gereja si A gitu. Tapi tidak dikirim, tidak dikasih tahu. Nomor HP-nya Bu Esther berapa? Tidak tahu. Padahal sudah melayani 41 tahun. Ngosok tidak tahu. Orang itu tidak putus asa. Dia telepon ke Hamamatsu. Tahu Hamamatsu mana? Halo? Hamamatsu itu di mana? Tokyo Hamamatsu. Di mana? Lah iya baru tahu Jepang ngomong Tokyo. Saya itu dari Tokyo ke Hamamatsu dulu itu udah dienter sama pendeta. Suruh pergi sendiri naik bus malam. Duh, 4,5 jam. Singkat cerita, orang ini loh bisa telepon ke Hamamatsu. Nomor teleponnya Bu Esther dikasih. Loh, terus dikasih. Telepon saya malam. Loh, lu siapa? Gini loh, Bu Esther, saya ini telepon si A si B tidak dikasih. Saya telepon ke Hamamatsu. Dikasih, kan Bu Esther baru pulang. Ya memang saya sudah ke Jepang berkali-kali. Waduh, langsung ditransfer uangnya persis lah. Siapa yang tahu? Nek tahu pas, tak kasih duit 10.000. Loh sungguhan saya bawa kok uang baru lagi. Wah, langsung ditransfer. Kaget saya dong. 54 juta. Persis apa yang saya butuhkan besok mau berangkat Tuhan sediakan. Makanya kalau kita tidak bersandar pada pengertian, serahkan hidup, itu
paling enak loh saudara. Artinya penyerahan kita tuh tidak kepalang tangguh gitu. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Katakan 2, 3, sungguh-sungguh sama Tuhan. Wah, ada kata, tak ada suara. Ada tangis, tak ada air mata. Hati tercekam 1000 bahasa. Hati timur merana, merundung di balik dada. Bila kupikirkan kasih Allah, tak cukuplah sudah segumit kata di bibir yang basah. Namun aku berkata, terima kasih Bapakku di surga. Kau telah membuat hatiku bahagia. Hari ini aku ada di mana? Ya ini loh. Mahanaim. Oh, GIA Sidoarjo. Yes, katakan 2, 3. Yes. Wah. Saudara, saya ini baru pulang sebetulnya dari Solo. Capek sudah. 1 hari khotbah 3 kali. Gerejanya kayak stadion. Waduh. Karpetnya aja dari si Israel belinya. Saking kayanya pendeta. Pendeta sekarang tidak ada yang miskin loh, kaya. Puji Tuhan. Bu sampai miskin ya. Tidak enak loh jadi orang miskin, tidak enak. Kan dulu cuma zaman kuno. Biasa ya miskin di sini, tapi kaya di surga. Makan tempe ditarik-tarik kayak empal, bosen. Saya tidak mau sekarang. Mau di bumi kaya, di surga limpah. Gitu aja. Wah, di dunia diberkati, sampai di surga juga diberkati. Amin. Yes. 3. Poin yang ketiga, mentaati Tuhan sepenuh hati. Kata 2, 3. Mentaati Tuhan sepenuh hati. Wah, apa itu artinya? Anu mengalami yang namanya diolok-olok orang-orang zamannya. Hasutan. Untuk tidak meneruskan cara pembuatan bata itu, saudara. Tapi Nuh itu tidak goyah. Dia tetap kokoh dengan pendiriannya, mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Kok bisa? Tidak keras hati. Kata 2, 3, tidak keras hati. Sudah percaya, taat, wah, tidak keras hati. Coba baca ya, Yeskiel 36 ayat 26. Pasti apal semua itu. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang apa? Baru. Roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang apa? Keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang apa? Taat. Waduh. Tidak keras hati. Taat. Saya per bulan itu paling takut sudah. Taat. Saya kembalikan sama Tuhan. Aduh, buka tingkap langit terus terbuka, berkat mengalir. Di sini ada peti per bulannya di mana, Me? Oh, di belakang. Mesti di depan aja. Ya enggak apa-apa ya. Belakang sama. Kasih belakang 1, muka 1 gitu. Puji Tuhan. Melayani Tuhan sekalipun berisiko. Jadi tidak keras hati, tapi melayani itu walaupun kita harus menanggung resiko. Ya, Kisah Rasul 4:19. Coba baca. Kisah Rasul 4:19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada siapa? Allah. Kalau taat kepada manusia, wih jauh-jauh, zaman pandemi, pakai Zoom aja, nggak usah pergi. Terus saya mikir, zaman sekarang ini aneh-aneh. Dulu orang batuk, orang gila, sakit apa masuk gereja, didoakan sembuh. Orang apa, kemasukan roh setan, didoakan setan keluar. Sampai setannya itu bisa ngomong, kalau kamu tidak suka sama aku, jangan dibuang di sungai. Karena dulu kan banyak urip tuh sungai. Dibuang sungai. Balik no gitu loh. Itu iblisnya sang ngocel sudah. Zaman sekarang jangankan orang gila. Umur yang tua tidak boleh masuk gereja. Kesian mau mati kok tidak boleh masuk gereja ya. Aduh Tuhan tolong. Zaman sudah kalau bahasa Jawa ya edan. Tidak keduman, tambah edan tambah gendeng. Aduh ya apa Tuhan kok begini ya zaman sekarang ini.
Sampai yang mau ke gereja juga tidak boleh. Aduh, kalau dulu tuh lumpuh masuk. Orang mata buta. Dalam nama Yesus matanya melek. Waduh, tak pikir-pikir orang pakai kret. Zaman Osborne itu di Perak. Suami saya sampai bertobat tuh sudah. Akhirnya kretnya dilempar semua sampai Sagunung. Dia bisa jalan semua pulang biasa. Ada orang mati lah. Itu namanya pendeta Ong Ocuan. Orang mati itu stop. Kalau kamu percaya Yesus, mati pun bisa bangkit. Itu non Kristen. Dia bilang, masa iya Pak? Orang mati kok. Sudah, stop. Dalam nama Yesus. Bangkit. Gitu. Bangun. Itu seperti janda Nain itu yang punya anak satu yang dijembukkan itu loh. Waktu mau mati. Bukan mau mati, sudah mati. Itu zaman dulu gitu loh saudara. Zaman sekarang apa? Ayo tak tanyain. Perubahan hidup aja susah. Karakteristiknya aja suruh berubah gak mau. Keras hati. Apalagi Tuhan itu tidak mau melayani sekalipun berisiko. Kalau dulu kan saya berisiko melayani. Oh, kalau sekarang melayani hebat. Tidak dipukul sama orang tua. Dulu melayani pulang digepuk. Sembayang aja dijambak rambutnya. Sampai lari-lari di toko. Ada tokonya namanya itu Kojun ya. Itu tokonya kan ada karung-karung. Saya sembunyi bawah sembahyang berjam-jam. Selesai kan tidak ketemu mama. Sang baru pulang. Jadi tidak dipukul. Pokoknya sembahyang bisa selesai, sudah senang. Sekalipun melayani tapi berisiko. Ya apa tidak? Risiko loh saudara. Saudara pikir pergi ke Papua itu tidak risiko. Berat saudara. Karena apa? Kanibal. Anak gemuk dipotong. Kulitnya putih katanya babi. Udah repot. Untung saya kok diciptakan Tuhan hitam. Selamat. Umpama ke sana putih. Ini saya netes. Tes. Terus saya bilang, kenapa kok begitu? Tidak mama. Itu dagingnya enak sekali. Kau makan lagi, aku pukul kau. Oh tidak. Beta subuh bertobat gitu. Aduh saya senang saudara. Waduh, ngabarkan Injil di Papua itu resikonya setengah mati. Kaki sudah patah 3 kali. Jalan pakai tongkat. Yang megang kanan kiri itu orang pakai koteka semua. Baunya mublak-mublak. Udah gitu. Itu bisa ditayangkan enggak Vecing foto mama sing dari geng itu loh. Ada di HP ini mama. Wah, itu sudah payah saudara. Tapi Tuhan itu kok bisa mimpin saya, bisa bertahan pelayanan di situ 37 tahun di Papua. Wah, tahun 80 sampai tahun 17 ini kan enggak terakhir saya. Karena enggak bisa ke sana karena kena pandemi ini loh. Pesawat capung enggak ada karena pilotnya itu dari Amerika, enggak boleh datang di Indo. Tapi sekarang katanya sudah dapat izin. Waduh saudara, tapi saya bersyukur. Kenapa? Kalau saya lihat itu pesawat mau jalan, mendung gitu. Waduh saya bilang, dalam nama Yesus, mendung pergi ke tempat lain. Nah gitu pesawatnya, nabrak, jatuh. Mbok innalillahi. Waduh sampai saya bilang, Tuhan, mbok sampai mati ya Tuhan. Saya mau pulang selamat Tuhan, tolong Tuhan. Bisa jatuh di situ. Oh itu mah katanya gunungnya itu yang kita mau landing gitu. Landingnya itu kayak tanah diginikan ya. Terus itu kan ada gininya pesawat itu. Langsung dincap, cus gitu. Itu ke belakang selisih 5 cm. Ini nang gelondong, aduh. Tapi sudah. Terus cepetan turun. Saya turun. Udah biasa kan, jadi sudah tidak takut gitu. Nah itulah perjuangan yang berisiko saudara. Tapi melayani sekalipun berisiko, tapi taat. Taat kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kata 2, 3. Taat kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau sekarang mau melayani, pilih-pilih. Saya besok mau berangkat ke daerah kuburan. Kok enggak ada ya? Orang KKR di kuburan ada enggak, Meh? Kok KKR di kuburan?
Padahal jiwa-jiwa itu ada loh. Itu ada yang hidup. Sing mati biar mati. Tapi sing hidup sing akeh sudah. Yang ngubur mati itu banyak. Pertama kan cuma 5, 17, 35. Sekarang saya minta cuma 50. Biasanya sampai 101. Semua tak kasih sembako, semua tak kasih uang, tak kasih makan, kasih firman, doa Bapak kami. Wah, senang saudara. Tapi saya ini sampai capek sekali karena apa? Pelayanannya itu harus menentang mereka supaya mereka melayani sungguh-sungguh, mau percaya Yesus. Wah, sampai mereka bilang, mau percaya Yesus enggak? Mau mah. Tapi cara nih, duduk. Waduh, saya ini kayak komandan so. Ketok ada jahat gitu, pakai pentong lagi. Sampai kamu enggak dengar ya suaraku. Kamu tidak percaya Yesus, mati itu udah masuk neraka. Tak angkat, tak masuk ke surga. Masuk ke surga. Mau ada? Mau mah. Gitu. Makanya ikut Yesus, juru selamat. Terus dosa diampuni. Hidup ini dibenarkan. Jangan hidup lagi seperti dulu, berbuat dosa. Dosa sudah diampuni, tapi jangan buat dosa lagi. Diketok perempuan lain mau kacau di rumah tangga. Wah, kebetulan di situ banyak yang kawin cerai. Saya marah. Situ entek bulak balik. Diam dia. Ya sodok keras, memang mulutnya keras. Sukunya telok lemak, repot. Tak ngerti? Ya wis tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini yang terakhir keempat. Memuji, bersyukur kepada Tuhan terus menerus. Kata 2, 3. Memuji, bersyukur kepada Tuhan terus menerus. Waduh. Dikatakan saya percaya sekalipun tidak tertulis dalam Alkitab bahwa Nuh itu memuji Tuhan waktu mengerjakan tugas membuat bahtera. Pasti Nuh dan keluarganya bersuka cita karena visi yang Tuhan sampaikan terbukti Nuh dapat bertahan selama 120 tahun. Wah, pasti kalau mengerjakan dengan marah atau ngomel, tidak mungkin selesai. Tapi dia mengerjakan dengan penuh sukacita karena ingat perintahnya Tuhan. Ada sukacita. Seperti tadi pujian, ada sukacita. Aduh, senang sudah. Saya kalau malam itu kan bukan tidak bisa tidur. Kalau mau tidur kan sembahyang ya, biasa sudah sembahyang santai. Terus amin, dikatakan 10:30 baru amin. Terus tidur itu bisa di dalam hati loh sudah. Ada nyanyi loh. Hati yang gembira adalah obat, manjo. Itu bisa nyanyi sendiri. Sampai akhirnya nyanyi sendiri dalam hati, tahu tidur. Tahu sudah pagi jam 4. Waduh, puji Tuhan. Ada orang biar tidak bisa tidur, sembahyang. Kalau tidak bisa tidur, jangan mikir pikirannya dunia, pikir Tuhan mau datang. Tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha gitu ya. Maranatha, haleluya, Tuhan datang dari surga, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Waduh, saya bilang Tuhan, cepat datang aja Tuhan. Oh, Tuhan bilang kamu enak sendiri. Bangsa-bangsa belum bertobat. Makanya corona ini membuat bangsa bertobat. Oh, saya sudah ada tuh ya 3 lembar. Ada 19 apa 21 gitu. Itu mestinya ditayangkan. Biar tahu corona ini sudah ada dalam Alkitab. Sudah ditulis 7 hari, 14 hari itu di karantina itu ada semua. Ternyata ada. Terjadinya baru tahun 2020 ya. Oling-oling toh. 20. Jadi kita ini sebetulnya penggenapan firman Tuhan. Semua katakan 2, 3. Penggenapan firman Tuhan. Saya baca satu ayat saja. Di dalam 2 Samuel 6, 14 sampai 16 ya. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efos dan kain linen. Daud dan seluruh orang Israel
mengangkut tabut Tuhan dengan diiringi apa? Sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke dalam kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Saudara, meloncat-loncat karena tabut perjanjian kan ada di rumahnya Obed-Edom. Rumahnya Obed-Edom diberkati. Wah, Daud iri. Ayo kita ambil aja. Ambil, dan perjalanan dia loncat-loncat. Waktu Daud meloncat-loncat ya, berarti Allah sedang datang. Itu zamannya, kalau di sini tidak mungkin loncat-loncat. Tapi kalau di Papua sudah nyanyi, itu bawa parahnya loncat-loncat. Saya udah mati lu loncat, gue udah kuat. Wah, loncat-loncat. Itu orang yang bawa panah. Waduh, umpamanya saya khotbah keliru, kan diterjemahkan. Saudara-saudara, itu dapat tahu. Kalau saudara percaya Yesus, itu dapat tahu. Saya dengarkan penerjemahan itu mau ketawa loh. Karena ngomongnya itu, wataku itu buat apa? Tidak apa-apa. Ini bahasa roh apa, bahasa apa ya? Tapi saya ngempet. Kalau enggak saya dipotong. Jadi saya diem aja. Wah, semangat. Diterjemahkan semangat. Waduh, akhirnya selesai. Senang saya. Kalau sudah pesawat pulang gitu ke kota Wamena, aduh senang. Kenapa sudah selesai tugasnya di kampung yang menyusahkan. Tapi sudah senang. Kenapa sudah kelar, selesai. Wah, sekarang mama, beta suka kangen mama, beta kangen mama. Iya kangen sih kangen. Berangkatnya tidak punya sayap ngawur. Aduh, susah. Sudah, tapi saya bersyukur karena bisa berdoa ya. Bisa kirim berkat pendetanya itu. Pendetanya juga diberkati kaya. Perutnya tuh gede kayak gini. Ada kanker. Kankernya itu tiap hari makan buah merah itu. Makan, sebenarnya makan. Ajaib enggak? Mati sendiri dalam perut. Sebenarnya makannya kan ubi toh. Kalau bahasa Jawanya itu apa? Telong, direbus, besar-besar, bagus empuk. Saya sebenarnya sama buah merah. Buah merah itu kalau makan tuh mulutnya kayak dubang semua, merah semua. Tapi dia makan itu tiap hari, tanam sendiri, makan. Bisa mati sendiri kankernya, hebat ya. Wah, coba itu orang kaya mesti dibawa ke Singapura mana, nggak usah, sembahyang aja. Yesusku memang apa? Luar biasa. Mari kita akan belajar mengenai Tuhan Yesus tertawa. Satu tadi apa? Saya baca lagi ulang. Mengasihi Tuhan di atas segalanya. Dua, apa saudara? Mempercayai Tuhan apa? Sepenuhnya. Itu yang satu, dua. Tiga apa saudara? Mentaati Tuhan sepenuh hati. Jangan setengah loh. Mentaati Tuhan itu sepenuh hati, tidak keras hati. Melayani Tuhan sekalipun apa? Risiko. Yang keempat apa? Memuji dan bersyukur pada Tuhan terus menerus. Jangan cuma di gereja mengucap syukur. Di rumah pun bisa mengucap syukur. Katakan amin. Saya tuh, saya kalau bangun tuh enggak bilang Tuhan minta saya ini, enggak. Syukur sampai setengah jam tuh syukur terus. Beribu-ribu laksa syukur. Syukur beribu-ribu. Terakhir ucap syukur apa? Atas keselamatan nyawa saya. Atas nama saya yang sudah terdaftar dalam buku kehidupan Tuhan. Dengan keluargaku, anakku Nyo David Noni. Semua tak sebut satu-satu. Dan seluruh jemaat biar namanya terdaftar dalam buku kehidupan Tuhan. Semuanya teman-temanku, Meme Evi juga terdaftar dalam buku kehidupan. Karena Tuhan mengatakan begini, buat apa kamu bisa ngusir setan pakai bahasa roh, tapi namanya tak terdaftar. Lukas 10 itu bacaan. Tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Tapi kalau namanya terdaftar berarti sudah apa saudara? Absensinya sudah masuk.
Jadi kita masuk surga sudah ada daftar. Kalau sudah ada daftar, wah enggak bisa. Mau masuk pesawat, mana tiketnya? Sudah daftar enggak punya tiket? Enggak ada, pulang pergi. Enggak mungkin sudah. Jadi saya harap kita bersyukur kalau nama kita sudah terdaftar dalam buku apa saudara? Kehidupan. Ya, jadi jangan sampai kita saya sudah melayani 2 tahun, masuk enggak terdaftar. Bukan masalah pelayanan. Saya melayani kan 63 tahun. Bukan masalah lamanya sudah. Masalah hidupnya ini loh. Benar apa tidak di hadapan Tuhan? Nurut firman apa enggak? Gitu tok loh. Gampang dah sudah. Nurut firman resiko memang. Enggak apa-apa, tapi kan titik endingnya itu bisa masuk surga gitu loh. Kita enggak boleh hebat. Siapa yang hebat? Makanya kalau kesaksian segudang. Karena saya sudah umur segini, jadi kesaksian kan banyak. Kalau sekarang diceritakan sampai besok dah mari-mari. Nanti marah tuh. Meme Evi udah undang lagi. Jadi saya percaya bahwa hidup ini adalah kesaksian. Kata 2, 3, hidup ini adalah kesaksian. Bukan karena jiplak. Itu loh katanya itu kata. Loh kamu ngalami sendiri apa enggak? Kalau kamu udah ngalami sendiri, itu bocah lah. Enggak ada ngalami, buat apa? Kalau kita ngalami sendiri kayak saya tadi, ngalami ya. Butuh uang 6 juta ada, sengkir. Iya nih dari Surabaya, Sydney. Hebat enggak itu? Mau ke Papua, butuh uang 50 juta. Dikirim dari mana? Mamatsu, Jepang. Hebat. Makanya kalau doa, biarlah berkat bangsa-bangsa mengalir padaku gitu. Mau enggak? Doanya itu. Jangan Tuhan berkati saya. Ya bisa diberkat. Banyak tuh bangsa-bangsa. Ayub 5:9 saya bacakan. Ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar yang tak terduga. Serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Saya terus itu hafal. Bangun tidur ngomong. Jadi mujizatnya terus menyertai. Mengikuti saya. Kemana saja mengikuti. Hebat. Waduh, dari Palembang. Terus dia bilang, tante lupa sama saya. Lu siapa sih? Saya ini gitu. Loh, Livet apa? Tuh, ada apa? Ada berkat tante. Katanya Tuhan suruh kasih no tante Esther. Lu tepak wes, tepak. Karena boto nih mau beli sembako. Beli sembako lumayan sudah. 15 juta. Enggak tante saya coba punya 10. Ya enggak apa-apa wes, enggak apa-apa. Nanti 5-anin Tuhan kirim yang lain dari Meme Evi bisa. Oh, ya. Saya itu sampai gitu sudah. Hebat enggak Yesusku? Luar biasa. Hidup ini adalah perjuangan. Bertahun-tahun aku menapak hidup ini. Bertahun-tahun pula aku menghayati arti hidup ini. Hidup yang tak selamanya bertaburan, bunga mawar dan melati. Hidup ini bagaikan kelana yang mengaungi samudra raya. Berbantalkan ombak, berselimutkan angin, berdayungkan iman, menuju pulau cita-cita. Tidak hanya itu, aku melambung tinggi ke awan-awan. Ku sapa rembulan yang ayu, ku berjabat tangan dengan mentari yang gagah. Ku petik bintang-bintang kebahagiaan. Ku bawa pulang, ku rajut, ku renda. Ku jadikan mahligai untuk aku bisa bersinggah sana hingga kini. Apakah saudara ngerti? Nggak ngerti. Nggak. Maksudnya itu perjuangan. Hidup ini apa? Perjuangan. Bilang, hidup ini perjuangan. Jangan hidup ini makan tidur, jak gun jak cepat mati. Hidup ini perjuangan. Semua katakan amin. Selamat berjuang. Sampai jumpa waktu Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Ajar kami terus menyenangkan hati Tuhan. Supaya Tuhan senang, hidup kami bahagia. Berkati jemaat di sini yang setia melayani-Hu. Berkati Ibu Gembala kita, Meme Evi, yang setia menggembalakan jemaat. Berkati semua pekerjaan usaha suami dan pekerjaan anak-anak. Berkati jemaat yang bekerja dibuat berhasil. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Mereka yang malas-malas Tuhan ampuni. Agar waktu mendatang mereka menghormati jam ibadah. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat firman-Hu
dalam nama Yesus. Semua yang diberkati katakan amin. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua diberkati. Malam hari ini mari kita terus berjuang sampai nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Juga yang menyaksikan secara online malam hari ini tetap semangat, percaya bahwa Tuhan tetap memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Mari kita akan akhiri segenap. Ada pengumuman dari Tante Esther. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Pendeta Esther atas berkat bagi jemaat di tempat ini. Terima kasih buat pelayanan Ibu Pendeta Esther. Tuhan memberkati Ibu. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu bersamaku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih
malam hari ini yang sungguh-sungguh kami rasakan nikmatnya hadirat-Mu. Bagaimana Tuhan di dalam seluruh hidup kami, Tuhan, sekalipun kami saat ini mungkin ada keadaan kami yang tidak bisa hadir di gereja, kami tetap beribadah secara online. Tuhan berkati kami dimanapun kami berada Tuhan. Sekalipun kami beribadah secara online, bahkan jemaat-Mu yang beribadah secara tatap muka di gereja, Tuhan, malam hari ini Engkau lihat kerinduan kami, kesungguhan kami untuk kami senantiasa berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Lawatan-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami berdoa secara khusus bagi Ko Aming dari Banyuwangi yang saat ini sedang sakit ya Tuhan, yang berada di Surabaya. Kami berdoa Tuhan, apapun juga yang dialami oleh Ko Aming ini Tuhan, Engkau menjamah Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kepada Ibu Yuni sebagai istrinya, juga anaknya Tuhan. Tuhan, Engkau jamah saat ini ya juga oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Engkau menyembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Segala penyakitnya dilenyapkan dan disembuhkan penyakitnya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, bagi jemaat-Mu yang punya masalah, persoalan ya Tuhan. Tuhan, Engkau melihat Tuhan, Engkau melihat dari surga dan Engkau mencurahkan kuasa-Mu. Engkau menolong kami semuanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih malam hari ini ya Tuhan. Engkau memberkati keluarga kembali kami semuanya. Engkau memberkati Ibu Pendeta Esther Sulaiman Tuhan dalam pelayanannya, penggembalaannya, di dalam seluruh kehidupannya Tuhan, penginjilannya Tuhan. Tuhan, jadikan Ibu Esther ini senantiasa berkat memenangkan banyak jiwa sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Bukankah pertolongan kami daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai mulai malam hari ini sampai pada Natal Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya terima berkat Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati.